wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Bertemu lagi dengan saya, Firda Haliana, dalam mata kuliah Bahasa Indonesia pertemuan yang ke-12. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan sama-sama belajar dan membahas mengenai menulis resensi. Langsung saja kita ke pembahasannya. Oke, kita masuk ke definisi terlebih dahulu. Menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa. Menulis yaitu cara mengungkapkan pikiran atau perasaan melalui bahasa tulis. Menurut Tarigan, tahun 2008 halaman 3, menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang digunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain. Resensi merupakan kegiatan menilai baik tidaknya sebuah buku. Menurut Fradenki dan kawan-kawan, tahun 2012, resensi merupakan hasil penilaian atau timbangan terhadap kelebihan dan kelemahan suatu buku, sehingga dapat diartikan bahwa resensi adalah kegiatan yang membahas, mengulas, dan menilai sebuah karya tulis tentang baik dan buruk kualitasnya. Oke, resensi tidak hanya diperuntukkan bagi sebuah buku ya. Jadi kita tidak hanya meresensi atau menilai sebuah buku, baik sastra maupun non-sastra, tapi resensi juga bisa diperuntukkan bagi karya lain seperti film, drama, musik, dan sebagainya. Tujuan resensi adalah untuk memberikan penilaian secara objektif sehingga dapat memberikan informasi kepada para pembacanya tentang buku atau karya tersebut layak dinikmati atau tidak melalui kekurangan dan kelebihan yang ditulis oleh peresensi. Oke, menurut Samad tahun 1997 halaman 2 menyatakan jika resensi buku memiliki 5 tujuan, yaitu yang pertama, memberikan informasi atau pemahaman tentang apa yang terungkap dalam sebuah buku. Yang kedua, mengajak pembaca untuk memikirkan, merenungkan, dan mendiskusikan lebih jauh fenomena atau masalah yang muncul dalam sebuah buku. Yang ketiga, memberikan pertimbangan kepada pembaca apakah sebuah buku tersebut pantas mendapat sambutan dari masyarakat atau tidak. Yang keempat, menjawab pertanyaan yang timbul jika seseorang melihat buku yang baru terbit. Misalnya bukunya tentang apa ya gitu. Nah, itu resensi ini menjawab pertanyaan-pertanyaan singkat tentang buku yang baru terbit. Yang kelima, sebagai pembimbing dalam memilih buku-buku. Setelah membaca resensi, kira-kira berminat atau tidak untuk membaca karya aslinya. Oke, jenis-jenis teks resensi ya. Jenis-jenis teks resensi ini ada teks resensi informatif, ada deskriptif, dan kritis. Teks resensi informatif biasanya berisi gambaran singkat, padat, dan umum suatu karya. Resensi ini hanya memaparkan bagian penting dan menekankan pada kekurangan dan kelebihan karya saja. Teks resensi deskriptif berisi gambaran terperinci pada tiap bagian suatu karya. Pada umumnya, resensi deskriptif dilakukan pada karya fiksi untuk mendapatkan gambaran jelas tentang manfaat, pentingnya informasi, dan kekuatan argumentatif yang dituangkan penulis dalam sebuah karya. Karena deskriptif itu kan berarti deskripsi, menggambarkan seperti apa objek yang kita lihat. Lalu teks resensi kritis. Teks resensi ini dibuat secara objektif dan kritis, bukan pandangan pembuat resensi tersebut. Jadi memang harus objektif ya teks resensi ini. Sebenarnya ya kita memang boleh ya agak subjektif dalam meresensi karena memang gaya setiap orang berbeda-beda, minatnya berbeda-beda. Ada yang memang berminat pada novel-novel romantis, ada yang berminat pada novel-novel mistis gitu. Jadi memang tidak bisa dilepaskan dari hal-hal subjektif. Selanjutnya adalah struktur teks resensi. Struktur teks resensi ini struktur itu artinya bagian ya, bagian dari teks resensi.
Yang pertama ada orientasi. Bagian ini merupakan bagian pertama teks resensi. Pada bagian ini terdapat gambaran umum tentang suatu hasil karya, yaitu latar belakang tentang apa yang akan dibahas kepada pembaca. Lalu yang kedua adalah tafsiran. Pada bagian ini sebuah hasil karya akan dibahas secara detail. Evaluasi berisi pandangan dari pengulas mengenai produk, barang-barang maupun jasa, karya, atau kegiatan yang diulas. Pada bagian ini disebutkan bagian yang bernilai atau kelebihan atau bagian yang kurang bernilai seperti kekurangan dari suatu karya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Bagian ini memuat komentar akhir apakah hasil karya tersebut bernilai atau berkualitas untuk dibeli, digunakan, dibaca, atau disaksikan. Oke, hal-hal yang perlu ditulis dalam resensi. Jika kita meresensi buku non-fiksi ya, berarti buku-buku yang memuat hal-hal ilmiah atau ilmu pengetahuan, yang harus kita tulis adalah identitas buku, itu wajib, seperti judul, jumlah bab gitu ya, penerbit, lalu pengarang, isi buku, penilaian, kelebihan dan kelemahan, lalu penutup. Selanjutnya, jika kita meresensi buku fiksi atau buku-buku yang mengandalkan daya hayal imajinasi ya. Yang pertama adalah identitas buku seperti penerbit, pengarang, tahun terbit, jumlah halaman. Lalu sinopsis. Sinopsis itu ringkasan cerita, garis besar, tapi tidak sampai akhir ya, garis besarnya saja. Yang membuat si pembaca itu ketika melihat sinopsisnya merasa tertarik. Lalu isi resensi, penilaian dari unsur intrinsik maupun ekstrinsik dari bukunya. Lalu selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan. Yang terakhir adalah saran atau penutup. Sebenarnya tidak ada bedanya ya, hanya beda objeknya saja. Yang satu buku non fiksi, yang satu buku fiksi. Jika buku fiksi berarti harus ada sinopsisnya dan penilaian dari unsur-unsurnya, baik ekstrinsik maupun intrinsik. Selanjutnya adalah langkah-langkah menulis resensi. Yang pertama adalah membaca buku yang akan diresensi. Yang kedua, mengamati fisik serta isi buku dari covernya, dari kualitas kertasnya, jumlah halamannya. Yang selanjutnya menunjukkan kelebihan dan kekurangan buku. Yang keempat, merangkum isi buku. Yang kelima, menulis persepsi pribadi mengenai isi buku. Yang keenam, meresensi. Yang ketujuh, menyunting. Yang ketujuh ini menyunting, dibaca kembali isi resensi kita, apakah sudah sistematis, sudah dapat dimengerti atau belum. Seperti itu. Baik, itu tadi materi kita pada pertemuan yang ke-11 tentang menulis resensi. Semoga dari pertemuan kita pada hari ini dapat menambah pengetahuan teman-teman semua. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.